Selamat pagi. Sampai bertemu lagi. Belajar bareng Bu Ai untuk sistem periodik unsur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sejarah sistem periodik unsur, kalian sudah pelajari pada bahan ajar, dan sekarang kita akan membahas tentang sifat periodisitas unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak. Jari-jari atom adalah jarak dari inti. Jadi kalau ini adalah sebuah atom, maka jari-jari adalah jarak dari inti sampai dengan elektron terluar. Itu adalah jari-jari. Nah, kita lihat pada tabel ini. Apa yang kalian lihat? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini apa sih? Golongan ya. Berarti dalam satu golongan apa ini? Jari-jarinya makin besar. Mengapa dalam satu golongan R-nya makin besar? Kita lihat ya. Contohnya adalah Li dan Na. Di situ Li nomor atomnya 3 dan Na nomor atomnya 11. Nah, Li ini kalau dibuat konfigurasi berarti He 2 dan 2S1. Sedangkan untuk Na itu adalah Ne 10 3S1. Ini berarti kalau dilihat Li itu dua kulit yang terisi elektron, sedangkan di Na itu ada 3 kulit. Bedanya apa? Li dengan Na, apa ini bedanya? Oh, nomor atomnya semakin besar, Z-nya semakin besar. Kalau semakin besar berarti apa ini? Ini kalau litium 3 kulit, kalau litium 2 kulit, sedangkan kalau natrium 3 kulit. Berarti semakin besar nomor atom, maka semakin banyak kulit yang terisi elektron. Berarti dalam satu golongan R-nya makin besar karena semakin banyak kulit yang terisi elektron. Ya, ini Li kan nomor atomnya 3, nomor atomnya 11. Ini K itu 19, Rb itu 37, Cs itu 55. Nomor atomnya semakin besar berarti semakin banyak kulit yang terisi elektron, sehingga menyebabkan R-nya makin besar. Nah, oke, bisa berarti semua satu golongan ini kita lihat makin besar semuanya ya. Makin besar semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini di periode yang kedua, mulai dari B, C, dan N, saya ambil itu aja. B itu nomor atomnya 5, C itu nomor atomnya 6, N itu nomor atomnya 7. Apa yang kalian lihat? Kalau dari kiri ke kanan apa namanya? Ini berarti dalam satu, kalau ini tadi dalam satu golongan, kalau yang ini dalam satu periode. Dalam satu periode dari K ya, kiri ke kanan. Jari-jari atomnya kamu lihat makin apa?
ternyata R-nya makin kecil. Berarti dalam satu periode jari-jarinya makin kecil. Kok bisa ya? Kita buat ya konfigurasinya. B itu berarti HE 2S 2 2P1. Berarti terus kalau yang C ini yang B ya. Yang C itu 6, berarti HE 2S2 2P2. Sedangkan yang N itu berarti HE 2S2 2P3. Nah, wah, berarti berilium boron itu 2 kulit juga. Terus kemudian ya, maaf, ini boron. Ini boron 2 kulit. Yang C itu juga 2 kulit yang terisi ya kan. Yang N itu 2 kulit juga. Kenapa ya kok dari boron ke C ke N itu harusnya kalau dilihat gini kan jari-jarinya sama. Ternyata di dalam inti itu kan ada protonnya ya. Di dalam inti ada protonnya. Ini protonnya ada berapa? Proton kan sama dengan Z ya. Berarti ini protonnya 5. Ini protonnya 6. Ini protonnya 7. Kalau misalnya ada suatu lingkaran, ini ada elektron terluarnya. Ini ada elektron terluarnya ya. Ditarik oleh 5, ditarik oleh 6, ditarik oleh 7. Berarti siapa yang kekuatan penariknya makin besar? Berarti inti yang ini itu tarikannya paling kuat. Kalau tarikannya paling kuat, misal kamu bayangin ada bola. Ya, ini bolanya boron, ini bolanya C, ini bolanya N. Ini ditarik ke dalam oleh 5. Ini ditarik ke dalam oleh 6 dan ini ditarik ke dalam oleh 7. Kira-kira yang paling mengkerut yang mana? Yang N, betul sekali, karena dia kan yang narik banyak. Jadi bayangin aja bolanya awalnya mengembang kemudian ditarik dari dalam. Kalau tarikannya paling kuat berarti membuat R-nya makin kecil. Berarti kalau dalam satu periode yang mempengaruhi adalah tarikan siapa tadi? 5, 6, 7 itu tarikan muatan inti. Jadi intinya itu menarik sehingga tarikannya paling kuat itu yang membuat jari-jarinya paling kecil. Nah, kalau dalam satu periode kan ini yang ini narik 5, yang ini narik 6, yang ini narik 7, yang ini narik 8, yang ini narik 10, 9. Berarti ini jadi makin kecil sekali ya. Jadi kalau dalam satu periode dipengaruhi oleh tarikan muatan inti. Gitu ya. Kalau dalam satu golongan dipengaruhi oleh banyaknya nomor atom, gitu ya. Kalau ini memang nomor atomnya makin banyak, tapi
tapi kan tarikan muatan intinya juga makin banyak. Kalau ini kan nggak bisa dibandingin tarikin muatan intinya karena kulitnya udah beda gitu ya. Banyaknya nomor atom atau banyaknya kulit yang terisi elektron. Oke, bisa dipahami ya untuk jari-jari atom. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, energi ionisasi ini adalah energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa toh? Energi minimum yang dilepaskan. Energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Kalau kita mudah melepas, Kalau mudah melepas elektron, maka dia energinya kecil. Sedangkan kalau sulit melepaskan, kalau sulit kan berarti butuh energi yang tinggi ya untuk melepaskan, maka dia energinya besar. Siapa yang mudah melepaskan elektron? Yang R-nya besar. Jadi yang jari-jarinya besar itu mudah banget untuk jari-jarinya besar itu kan jaraknya jauh dengan elektronnya, sehingga dia mudah melepaskan elektron. Sedangkan kalau sulit berarti kan butuh energi yang besar. Siapa yang sulit melepaskan elektron? Atom-atom yang memiliki R kecil. Gitu ya. Ini contoh ya. Misalnya litium tadi kan di kulit satunya ada 1s2, di sini ada 2s1 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini lepas, berarti kulit yang ini kan hilang, sehingga kulitnya jadi tinggal 2. Kalau melepas 1 elektron jadi apa? Jadi ion plus 1. Sama juga Na. Na kan tadi ada 3 kulit ya. Nah, ini ada 1s2, 2s2, 2p2, terus yang di kulit ketiga ada 3s1. Lah, yang satu ini lepas, yang kulit ketiga ini lepas, berarti kulitnya tinggal 2. Nah, kita lihat. Kalau gitu lihat. Dari Li menjadi Li plus, dari dua kulit menjadi 1 kulit, berarti R ionnya menjadi lebih kecil ya. Menjadi lebih kecil, kayak gini, kecil. Jadi kecil. Sedangkan ini juga, ini awalnya 3 kulit, sekarang tinggal kulit, berarti kita bisa simpulkan R ion positif itu lebih kecil daripada atom netralnya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan, maka energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan. Maka kalau afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan untuk menerima 1 elektron. Nah, contohnya ini nih. Ini berarti 1s2, 2s2, 2, ini ada 7 ya. 2p5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Nah, ini tuh ada 1 masuk elektronnya ini.
masuk satu elektronnya sehingga jadi 2s2 2p6. Berarti jadi 1s2 2p6 karena tadi ketambahan satu elektron. Sehingga kalau ketambahan satu elektron ini kan miliknya F ya. F ini akan menjadi F min. Loh, kita lihat jari-jarinya ketika ketambahan satu elektron kok dia makin besar ya? Karena apa? Karena di sini kan intinya tadi ada 9, ini juga ada 9. Kalau ketambahan satu elektron di sini berarti kan kekuatannya 9 ini tarikannya lebih berkurang karena ditarik, kalau ini tadi ditarik oleh 7 ditarik oleh 9, kalau ini di luarnya 8 ditarik oleh 9. Jadi tarikan intinya lebih longgar sehingga bisa kita katakan R ion negatif itu jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari atomnya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada tabel keelektronegatifan. Ini ada angka-angka ya. Ini ada 2 sama 1. Nah, ini lihat nih ya. Jadi, tabel keelektronegatifan itu kalau dalam satu periode itu keelektronegatifannya makin besar. Kalau dari atas ke bawah nih ya, dari 2,1 1,0, berarti dalam satu golongan itu keelektronegatifannya makin kecil. Kenapa kok bisa makin kecil? Jadi bayangin aja nih, ada atom yang jari-jarinya besar sama atom yang jari-jarinya kecil. Keelektronegatifan itu kan kemampuan menarik atau kecenderungan menarik elektron atom lain. Jadi ini bayangin aja nih inti, terus ini ada elektron nih. Ada elektron punya atom lain. Kira-kira lebih tertarik yang R-nya besar atau yang R-nya kecil? Oh, ternyata tertarik ke elektronnya kecil. Kenapa? Karena antara inti dan jarak elektron dengan kulitnya ini, antara inti dengan kulit luarnya itu sangat dekat. Kalau sangat dekat kan berarti energi inti itu tarikan muatan intinya atau energi intinya makin besar gitu ya. Nah, ini untuk yang sifat periodisitas, untuk elektronegatif. Oke, jadi kalau R besar dia kecenderungannya kecil. Jadi kan dia jauh jaraknya nih, ini jaraknya kan dari elektron keluarnya aja dia jauh. Jadi kecenderungannya sangat kecil. Oke, sifat periodisitas mudahnya seperti itu. Untuk mempelajarinya kita coba untuk latihan soalnya ya. Ini kita lihat, ini kan berarti dalam satu periode ya. Ini Na, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, dan klor. Ternyata ini itu adalah dalam satu periode. Dalam satu periode itu tadi yang mempengaruhi adalah tarikan muatan inti makin besar. Kalau tarikan muatan intinya makin besar, maka dia kecenderungan menjadi lebih besar.
Jadi Cl ini dikatakan lebih elektronegatif dari Na. Jadi yang paling kanan itu yang paling elektronegatif. Kalau dalam satu golongan, yang paling atas yang paling elektronegatif, kanan atau atas, gitu ya. Yang paling tinggi berarti kanan atas, gitu. Oke, kita lanjut ke soal ya. Energi ionisasi suatu atom adalah sifat yang menyatakan tadi ion ketika menjadi ion positif. Kalau menjadi ion positif itu artinya adalah melepaskan elektron. Mana? Dibutuhkan ya, diperlukan benar. Ini salah. Ini benar. Kita cek lagi. Untuk melepas benar, untuk menangkap salah. Ini tadi udah salah, ini menangkap. Berarti jawabannya adalah yang A. Energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar dari suatu atom. Jadi dia melepaskan elektron menjadi ion positif. Berarti kalau semakin positif berarti energinya makin kecil. Elektronegatifan sifat yang menyatakan tadi apa? Cenderung menarik elektron atom lain. Jadi kalau besarnya energi yang dilepaskan menangkap itu menjadi ion negatif tadi apa? Afinitas. Besarnya kecenderungan untuk menarik elektron dalam pembuatan ion negatif kita simpan dulu. Besarnya energi yang diperlukan, kalau diperlukan untuk menjadi ion positif itu berarti energi ionisasi. Terus kemudian besarnya kecenderungan untuk melepaskan sebuah elektron untuk pembentukan ion positif. Besarnya kecenderungan, ini salah ya kata-katanya. Kecenderungan untuk melepaskan enggak ada. Besarnya kecenderungan suatu atom untuk kalau ini di sini ya, dalam pembentukan ion negatifnya salah. Berarti besarnya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Jawabannya yang E. Nah ini, jika jari-jari atom Li, Na, K, Be, dan B secara acak, ini kan diacak ya, ini diacak dalam angstrom. Jadi energinya ini diacak. Nah kita caranya gimana mencarinya? Kita susun dulu Li. Ini tuh susunannya gimana ya? Berarti kita lihat SPU Li, Na, K ini berada dalam satu golongan. Terus Be dan B itu apa satu golongan ya? Enggak, ternyata Li, Be itu sebelahnya Li, terus boron. Berarti ini dalam satu periode. Kalau dalam satu periode tadi R-nya makin apa? R-nya makin besar. Salah. R-nya makin kecil, ini hurufnya kecil juga. R-nya makin kecil. Kalau dari atas ke bawah itu R-nya makin besar. Sehingga kita cari nih R-nya yang paling besar itu yang mana ya? Yang ini ya, berarti 2,01. Makin ke atas berarti makin kecil ya. Berarti ini 1,57. Terus litiumnya berarti 1,23. Ini Be nya 0,89, B nya 0,80 ya. Berarti benar ya, kalau dalam satu golongan atas ke bawah itu makin besar, dari kiri ke kanan makin kecil. Nah, yang ditanyakan apa? Maka jari-jari atom litium yang mana tadi? Ini ya, 1,23. Jawabannya yang C. Nah, pertanyaannya, berdasarkan nomor atom, manakah yang jari-jari atomnya makin besar? Ini kan tadi itu
LH, LINAK, RB itu adalah satu golongan, ya toh. Kalau satu golongan tadi R-nya apa? R-nya makin besar. Berarti yang paling besar siapa ya? Jelas RB. Lanjut ke soal 5. Nah, di sini ada grafik. Berdasarkan grafik tersebut, maka penggambaran hubungan nomor atom dengan energi ionisasi. Oke, tadi kalau nomor atomnya besar, berarti kan R-nya besar. Kalau R-nya besar tadi mudah melepas. Kalau mudah melepas berarti energinya kecil. Nah, berarti kita cari ya, semakin besar nomor atom dalam satu golongan, maka energi ionisasi makin kecil. Oke, kita kunci ya. Semakin besar nomor atom dalam satu golongan, maka energi ionisasi akan semakin besar. Salah ya, harusnya makin kecil. Semakin besar nomor atom dalam satu periode, maka energi ionisasi tadi, kalau dalam satu periode, ini dalam satu golongan ya, dalam satu periode nomor atom besar, maka akan membuat apa tadi? Tarikan muatan inti makin besar. Kalau tarikan muatan inti makin besar, maka R-nya kecil. Kalau R-nya kecil berarti sulit melepas elektron. Kalau sulit melepas berarti energinya makin besar. Wah, mudah sekali ya, ini salah di sini. Semakin kecil nomor atom, maka energi ionisasi semakin kecil. Enggak ya, berbanding terbalik ya. Kan ini nomor atom besar, maka energi ionisasi makin kecil. Dan ini tidak ada kata-kata dalam satu golongan atau dalam satu periode, berarti ini salah ya. Karena nomor atom dalam satu periode itu malah membuat energinya makin besar. Kalau di satu golongan energinya makin kecil. Terus kemudian ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, berdasarkan nomor atom, maka unsur manakah yang memiliki energi ionisasi makin kecil? Ini kan, ini itu kita urutkan ya, berarti C, Si, terus Ge, Sn, sama Pp. Kita cek ya konfigurasi. Nya 6, 32, 82. Ini kalau nggak salah GE. 50. Ini kalau nggak salah itu dalam satu golongan ya. Kalau dalam satu golongan berarti R-nya makin besar. Kalau R-nya makin besar tadi energi ionisasinya makin kecil. Berarti PB jawabannya. Berdasarkan nomor atom, maka unsur manakah yang memiliki afinitas elektron terkecil? Afinitas elektron itu ya sama ya, berarti kalau dalam satu periode itu kan R kecil. Kalau R-nya kecil dia makin mudah menjadi ion negatif.
berarti dia energi afinitasnya, karena dia makin negatif berarti dia makin mudah menerima, maka energi ionisasinya energi afinitasnya besar. Berarti ini kan nomor atomnya ini kan dalam satu golongan ya tadi, H, Li, Na, K, Rb itu kan satu golongan. Ini padahal R-nya makin besar. Kalau ini tadi, kalau R-nya kecil berarti afinitasnya besar. Berarti kalau R-nya besar berarti E-nya afinitasnya makin kecil. Berarti yang kecil adalah Rb. Lanjut, diketahui unsur litium bernomor atom 3 dan Ne beratom 10. Jika dibandingkan afinitas kedua elektron tersebut, maka pernyataan yang benar, Li itu jari-jarinya lebih kecil daripada neon, ya. R-nya lebih kecil. Berarti kalau R-nya kecil, maka afinitas elektronnya lebih besar daripada afinitas Ne. Litium itu kan berarti 1s2 2s1, sedangkan kalau neon 1s2 2s2 2p6. Mana yang makin sulit gitu ya, makin sulit menerima elektronnya, itu adalah berarti litium lebih besar daripada Ne. Keelektronegatifan terbesar ini berarti ini kan jadi gampang ya untuk ngapalinya. Ini kan nomornya urut nih, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kalau nomornya urut seperti ini, liatin yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan nggak urut ya, 1, 3, 11, 19, 37. Berarti ini kemungkinan acak atau dalam satu golongan. Tapi kalau kita temukan soal yang ini nomor atomnya urut seperti ini, berarti dia adalah satu periode. Kalau dalam satu periode tadi R-nya kecil. Kalau R-nya kecil berarti keelektronegatifnya besar. Berarti yang paling besar siapa? P, karena dia R-nya paling kecil. Atau kalau untuk nyari ya, kalau dalam satu periode, tahu dalam satu periode misalnya gimana? Ini kan 1s2, ini kan kalau pakai gas mulia itu kan Ne 3s1. Kalau ini berarti Ne 3s2. Kalau ini, kalau Al berarti Ne 3s2 3p1. Kalau silikon berarti Ne 3s2 3p2. Kalau P berarti Ne 3s2 3p3 gitu ya. Ya ini kan sama-sama di kulit ketiga, ini juga di kulit ketiga, ini juga di kulit ketiga, ini juga kulit ketiga, ini juga kulit ketiga. Kalau kulitnya sama, berarti yang menentukan adalah muatan inti, gitu ya tadi. Kalau kulitnya sama berarti satu periode. Oke, sudah selesai. Silakan nanti jika ada pertanyaan untuk ditanyakan lagi sama Bu Ayu di forum grup diskusi di kelas kita. Kita akan bahas
hal-hal apa saja yang menurut kalian masih harus diulangi dijelaskan oleh Bu Ayu. Sekian dulu belajar bareng Bu Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.